Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haidil Anwar, NIM 2122210072, kelas Ilkom B. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komputasi lunak, Pak Rahmat Karim, SSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal. Adapun judul jurnal yang saya ambil yaitu Penerapan Fuji Inference System Tipe Mamdani untuk menentukan jumlah produksi roti berdasarkan jumlah data permintaan dan persediaan. Studi kasus pabrik Cinderella Brand House di kota Ambon. Untuk pertanyaan pertama, yaitu mengapa penelitian harus dilakukan? Berdasarkan hasil pengamatan dan apa yang saya baca dalam jurnal ini, kenapa penelitian harus dilakukan? Karena kita melihat kondisi saat ini yang dimana persaingan perusahaan yang semakin berkembangnya zaman itu semakin kompetitif. Dalam perkembangan ekonomi, setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri mengharuskan perusahaan dapat memenangkan persaingan dengan memperhatikan persediaan barang agar dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal. Maka dari itu, perencanaan jumlah produk sangat penting agar memenuhi semua permintaan yang ada. Nah, permintaan konsumen yang berubah-ubah setiap bulan bahkan setiap hari menjadi permasalahan serius bagi perusahaan. Seperti yang dialami oleh perusahaan pabrik roti Cinderella Bread House ini, di mana perusahaan ini kadang tidak mampu memenuhi permintaan pasar karena permintaan yang meningkat dan kurangnya persediaan. Perusahaan juga dapat mengalami kerugian karena permintaan pasar yang menurun, sehingga hasil produksi roti tidak dapat dipasarkan dan menambah biaya penyimpanan atau pergudangan. Untuk menghindari permasalahan tersebut di dalam perusahaan, maka perusahaan itu memerlukan suatu cara yang dapat mengoptimalkan jumlah produksi roti setiap bulan bahkan setiap hari. Salah satu cara yang digunakan dalam menentukan jumlah produksi adalah penerapan logika Fuji. Logika Fuji atau logika samar merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ketidakpastian. Logika Fuji juga dianggap mampu untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dengan tetap tanpa mengabaikan faktor-faktor yang ada. Mungkin itu ya yang menjadi mengapa penelitian ini harus dilakukan. Itu mungkin permasalahan, makanya penelitian ini harus dilakukan. Selanjutnya kita akan beralih pada nomor 2, yaitu jelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian pabrik Cinderella Brand House Kota Ambon. Jadi dari hasil apa yang saya baca dalam jurnal ini, maka saya dapatkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus pabrik Cinderella Brand House.
berupa data produksi, permintaan, dan persediaan. Dalam penelitian ini, ada dua variabel yang digunakan, yaitu variabel input dan output. Variabel input berupa data permintaan dan persediaan, sedangkan variabel output berupa data produksi dengan 3 himpunan. Ya. Yang pertama itu sedikit, kemudian sedang, kemudian banyak. Dengan data yang akan diolah menggunakan metode Fuji Inference System tipe Mamdani. Adapun tahapan dalam proses perhitungan tipe Mamdani itu terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama yaitu pembentukan himpunan Fuji. Variabel input di dalam himpunan Fuji agar dapat digunakan dalam perhitungan nilai kebenaran dari premis pada setiap aturan dan variabel input maupun variabel output menjadi satu atau lebih himpunan. Itu penjelasan dari pembentukan himpunan Fuji. Untuk tahap kedua yaitu aplikasi fungsi implikasi atau pembentukan aturan Fuji. Adapun penjelasannya yaitu setiap aturan proposisi pada basis pengetahuan Fuji akan berhubungan dengan suatu relasi Fuji. Yang ketiga yaitu komposisi aturan. Komposisi aturan ini mengkombinasikan semua variabel input dengan operasi irisan himpunan Fuji. Yang keempat yaitu defusifikasi. Defusifikasi ini adalah proses mengubah Fuji output menjadi nilai tegas berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Itu metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan melangkah pada soal ketiga, yaitu jelaskan terkait hasil yang diperoleh. Jadi dari pemahaman dan apa yang saya dapat ketika membaca jurnal ini, saya menyimpulkan bahwa hasil dari penerapan Fuji Mamdani pada jurnal ini yaitu didapat hasil prediksi atau perbandingan Fuji Mamdani dengan produksi roti pada pabrik Cinderella Brand House Ambon, kemudian dengan menggunakan mean absolute percentage error dalam kurung MAP, dapat dihitung rata-rata kesalahan dari hasil perhitungan didapat presentasi rata-rata kesalahan absolut logika Fuji Mamdani adalah 9,77%. Dan untuk menghitung nilai kebenaran atau keakuratannya dapat dihitung dengan cara yaitu 100% kurang 9,77% tadi dari kesalahan tadi, yaitu menghasilkan angka
90,33%. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan logika Fuji-Mamdani dapat digunakan dalam memprediksi jumlah produksi roti pada pabrik Cinderella Brand House Ambon. Itu adalah hasil dari penelitian yang dilakukan dalam jurnal pabrik Cinderella Brand House Ambon. Selanjutnya kita akan ke soal keempat, yaitu jelaskan kesimpulan termasuk saran dalam penelitian tersebut. Adapun kesimpulan yang saya dapat ketika membaca jurnal pabrik Cinderella Brand House Ambon ini, yaitu saya dapat menyimpulkan bahwa dari hasil prediksi dan perhitungan diperoleh nilai keakuratan prediksi penerapan metode Fuji Mamdani dalam menentukan jumlah produksi roti berdasarkan data jumlah permintaan dan persediaan adalah 90,33%. Dan penerapan metode Fuji Mamdani dapat dipakai dalam menentukan jumlah produksi berdasarkan data jumlah permintaan dan persediaan dengan kesalahan 9,77%. Adapun saran dan kekurangan dalam penelitian ini, saya menyimpulkan dari apa yang saya baca dan apa yang saya pahami dalam jurnal ini, masih banyak kekurangan, dan saya memberikan saran dalam jurnal yang berjudul Pabrik Cinderella Brand House Ambon ini, yaitu di mana literatur yang digunakan dalam penelitian ini masih tergolong sedikit, sehingga penguatan secara teori dalam penelitian ini masih kurang. Mungkin itu saja review jurnal singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.